Saudara, saya sudah lama ingin mengajar kitab Roma, tapi saya takut belum siap. Karena kitab ini adalah kitab yang sangat penting sekali. Saya sudah baca kitab Roma lebih dari 50 kali dari awal sampai akhir. Dan ini tetap menjadi kitab favorit saya. Karena dari kitab Roma kita bisa belajar seluruh Alkitab. Karena di sini ditampilkan kebenaran Allah yang hakiki. Ya, saudara, di sini dua orang besar di dalam dunia kekristenan, yaitu Martin Luther sama John Wesley, dipertobatkan melalui kitab Roma. Dan kita juga bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di malam yang indah ini kita dapat belajar kitab Roma, kitab di mana yang menyajikan kebenaran Allah. Tuhan Yesus, ini adalah kitab yang penting. Kami harap Engkau dapat membantu kami mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih atas kitab yang indah ini. Pimpin mulut hati hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Saudara, selamat datang di surat Roma. Ya, ada 13 topik. Di sini kadang-kadang saya buat panjang ya, ini seperti ini pasal 1, pasal 3, karena tidak bisa dipotong. Yang ketiga juga tidak bisa dipotong. Tapi akan sangat worth it sekali ya saudara untuk belajar kitab ini, karena kitab ini akan membukakan pikiran saudara dan saya. Saya sendiri belajar Alkitab, belajar teologi karena saya belajar kitab Roma dulu. Jadi begitu saudara. Saya mulai dengan 2 cerita, yaitu kisah dari Martin Luther sama kisah dari John Wesley. Saudara simak yang baik. Bagaimana saya bisa benar di hadapan Tuhan? Saya tidak bisa mengajukan pertanyaan yang lebih penting dari itu kepada diri saya sendiri. Dan Anda pun demikian. Apa yang Anda katakan jika Anda berdiri di hadapan Tuhan sekarang dan Dia bertanya, "Mengapa aku harus membiarkanmu masuk ke surga?" Apakah Anda akan terdiam? Atau apakah Anda memiliki alasan untuk berpikir bahwa Anda benar dengan Tuhan? Jika Anda belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya, sudah saatnya Anda melakukannya. Mungkin Anda lebih suka menghindari topik ini. Anda lebih suka topik tentang berkat, tetapi Anda tidak dapat menghindarinya selamanya. Suka atau tidak, waktunya akan tiba ketika Anda akan berdiri di hadapan Hakim surga dan bumi. Yesus akan datang kembali. Dan bahkan jika Dia menunda kedatangannya selama bertahun-tahun, faktanya Anda tetap akan mati, dan mungkin lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Anda tidak dapat menghindari hari penghakiman. Anda harus berdiri di hadapan Tuhan, dan Anda perlu berdamai dengannya sebelum waktu itu. Jadi bagaimana? Saudara, jika Anda harus berdiri di hadapan Tuhan sekarang dan Dia bertanya, "Mengapa aku harus membiarkanmu masuk surga?" Dan apa yang akan Anda katakan? Bisakah Anda memberikan jawaban? Apakah itu jawaban yang akan dapat diterima oleh Tuhan? Nah saudara, ada 2 kisah yang akan sangat memberkati kita. Berikut kisah seorang yang bergumul dengan masalah ini. Martin Luther adalah seorang pemuda yang pintar, brilian. Pada usia 21, ia sudah memiliki gelar master dan akan berakhir di bidang hukum. Namun pikiran Martin lebih dari sekedar karirnya. Ia sering memikirkan Tuhan, surga, neraka. Dia ingin berdamai dengan Tuhan dan memiliki tempat di surga. Tetapi ia tidak yakin bagaimana caranya. Pikiran untuk bertemu Tuhan membuatnya takut. Martin adalah bagian dari sebuah gereja, jemaatnya. Tetapi gerejanya tidak banyak membantu meredakan ketakutannya. Suatu hari di musim panas, Martin sedang berjalan-jalan ketika langit tertutup awan hitam. Kilat menyambar, guntur bergemuruh, hujan mulai turun deras. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar begitu dekat dengan Martin, sehingga dampaknya membuatnya terjatuh. Dalam ketakutannya dia berteriak, "Santo Ana, tolong saya! Saya akan menjadi seorang pendeta." Dia katakan gini. Nah saudara, ini gambarnya. Ya, dia takut. Dia masih belum yakin kalau dia disambar petir mati, apakah dia sudah benar di hadapan Allah.
Akhirnya waktu dia sambar pergi dekat dia, tolong saya Santo Ana, katanya. Ya, saya ingin menjadi pendeta. Akhirnya dia menepati janjinya jadi pendeta, saudara ya. Anda lihat, gereja Martin mengajarkan bahwa santo dapat membantu seseorang mendapatkan rahmat Tuhan. Dan gereja juga mengajarkan bahwa jika Anda bergabung dengan gereja dan menjadi pengerja, Anda memiliki peluang lebih baik untuk masuk ke surga. Jadi, tetapi tidak seperti banyak orang yang udah buat janji dalam keadaan panik dan melupakannya, Martin Luther menepati janjinya. Saudara, janji yang dia tepati itu nggak tanggung-tanggung. Ia meninggalkan karirnya sebagai ahli hukum dan masuk pelayanan untuk mengusahakan keselamatannya. Oke? Dia masuk belajar jadi pelayan Tuhan. Waktu itu gereja Katolik ya saudara. Di sana Martin mengabdikan dirinya untuk berdoa, bernyanyi, belajar, dan bermeditasi. Ia melakukannya dengan sangat baik sehingga dalam waktu kurang dari 2 tahun, atasannya memilihnya untuk menjadi seorang pendeta. Tetapi bahkan ini pun tidak memberinya kedamaian dengan Tuhan. Dia nggak yakin dia akan masuk surga dengan melakukan semuanya itu. Saat ia sedang merayakan misa pertamanya, dia jadi pelayan altar, misa, ia mengalami suatu krisis lain. Ia mengalami hal yang di hatinya nggak enak. Selama misa, ia mendapatkan dirinya disuruh mengucapkan kata-kata ini. Kami persembahkan kepadamu Allah yang hidup, yang benar, yang kekal. Dan yang seperti diceritakan martir kemudian, pada kata-kata ini saya benar-benar tercengang dan ketakutan. Aku berpikir dalam hati, siapakah aku ini sehingga aku bisa mengangkat mataku dan mengangkat tanganku untuk mempersembahkan yang maha agung? Para malaikat mengelilinginya. Dengan satu anggukan Tuhan, bumi bergetar. Dan akankah aku seorang kerdil kecil yang hina berkata, aku menginginkan ini, aku meminta itu. Karena aku adalah debu dan abu dan penuh dosa, dan aku berbicara kepada Allah yang hidup, kekal, dan yang benar. Saudara pendeta muda itu terguncang. Ia mengerahkan segala kekuatannya yang tidak enak di dalam hatinya, hanya untuk berada di altar cukup lama untuk menyelesaikan misa. Hatinya tidak tenang. Setelah itu, Martin bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan persetujuan Tuhan. Dia pengen cari bagaimana saya benar-benar yakin saya diselamatkan. Ia berdoa lebih banyak daripada yang disyaratkan oleh aturan gereja. Ia belajar teologi berjam-jam. Ia mendapatkan gelar doktor teologi. Ia berpuasa kadang-kadang 3 hari berturut-turut tanpa makan sepotong pun. Ia terus-menerus mengaku dosa sesuai dengan ajaran gerejanya bahwa agar dosa-dosa Anda diampuni, Anda harus mengakuinya kepada seorang pastor. Tetapi ia tahu bahwa pasti ada beberapa dosa yang orang tidak akan akui di pastor. Nah, jika keselamatan bergantung pada kemampuannya untuk mengingat setiap dosa terakhirnya, setelah mengaku dosa kepada pastor pun dia masih tersesat. Kalau keselamatan bergantung pada itu, saudara. Martin Luther terus mencari kedamaian. Ia takut memikirkan Tuhan, jadi ia memikirkan Putra Tuhan, Yesus Kristus. Tetapi ia tahu bahwa Yesus akan kembali untuk menghakimi dunia, dan itu membuatnya semakin takut. Ia mengarahkan doanya kepada Maria, ibu Yesus. Ia berharap Maria akan lembut dan penuh belas kasihan serta membela dia demi Yesus. Itu pun tidak membantu. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Akhirnya ia memilih 21 orang suci yang pada zaman dulu yang telah meninggal sebagai pelindung khususnya. 3 hari untuk setiap hari dalam seminggu. Dan ia berdoa kepada mereka. Tetapi itu pun tidak membuat hatinya tenang. Itu pun tidak membantu. Ia tetaplah seorang pendeta muda, teolog pelayan yang sepenuhnya mengabdikan diri pada praktek keagamaan. Namun apapun yang ia coba, itu tidak dapat mendamaikannya dengan Tuhan. Kemudian terjadilah penemuan ini. Martin mulai mempelajari kitab Roma dalam Alkitab, dan ia terus menemukan frasa yang membingungkannya. Sebuah frasa dalam kitab Roma, yaitu kebenaran Allah.
Ia menafsirkan ungkapan itu sebagai berarti bahwa Tuhan itu adil dan bertindak adil dengan menghukum orang-orang jahat. Itulah adalah pemikiran yang menakutkan. Martin menulis, situasi saya adalah, meskipun seorang biarawan yang sempurna, saya berdiri di hadapan Tuhan sebagai seorang berdosa yang hati nuraninya terganggu. Dan saya tidak yakin bahwa jasa saya, perbuatan saya dapat menenangkannya. Karena itu saya tidak mengasihi Tuhan yang adil dan murka, melainkan membenci dan menggerutu terhadapnya. Saudara, siang dan malam saya merenungkan sampai saya melihat hubungan antara keadilan Tuhan dan pernyataan dalam Roma bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Kemudian saya memahami bahwa kebenaran Allah adalah kebenaran yang dengannya melalui kasih karunia dan belas kasihan semata Allah membenarkan kita melalui iman. Saya merasa diri saya dilahirkan kembali dan telah melewati pintu terbuka menuju surga. Seluruh kitab suci, saudara, seluruh kitab suci memiliki makna baru. Bagian ini menjadi gerbang menuju surga bagi saya. Saudara, Martin Luther telah menemukan cara untuk berdamai dengan Allah, bukan dengan perbuatan baik atau ritual gereja atau doa kepada orang-orang kudus, tetapi dengan mempercayai karunia kebenaran Allah yang cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Martin Luther menulis, jika Anda memiliki iman yang benar bahwa Kristus adalah juru selamat Anda, maka Anda segera memiliki Allah yang penuh kasih karunia, karena iman menuntun Anda masuk dan membuka hati dan kehendak Allah, sehingga Allah dapat melihat kasih karunia yang murni dan kasih yang melimpah. Saudara, apa yang ditemukan Luther dalam kitab Roma mengubah hidupnya. Gereja tempat dia beribadah dan tempat dia melayani yang mengatakan bahwa dosa dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan baik ritual keagamaan dihancurkan oleh Luther. Dan hal itu juga mengubah kehidupan gereja. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther melancarkan protes publik terhadap penyalahgunaan gereja dan ajaran-ajaran yang mengaburkan pesan Alkitab tentang pembenaran melalui iman. Protesnya memicu gerakan besar yang dikenal sebagai Reformasi Protestan. Lahirlah agama Kristen Protestan, yaitu agama kita sekarang. Ya, agama yang mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui iman, bukan karena perbuatan baik. Ya, saya menyebutkan semua ini bukan hanya sebagai pelajaran sejarah, saudara, tetapi karena Anda perlu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh Martin Luther dan menemukan jawaban yang ditemukan Martin Luther dalam Alkitab. Saudara, dia protes kepada gereja. Ya, setiap protes, gak semua protes itu jelek. Ada protes yang benar gitu, saudara. Ya, tergantung bagaimana orang-orang mau menanggapinya dengan realitas. Saudara, kisah kedua John Wesley ini pendek. Pada tanggal 24 Mei 1738, seorang misionaris yang putus asa pergi dengan sangat enggan ke sebuah pertemuan keagamaan di London. Di sana terjadi sebuah mujizat. Sekitar pukul 11 ayat 45 tulisnya dalam jurnalnya, hatiku terasa hangat secara aneh. Aku merasa percaya kepada Kristus, hanya Kristus untuk keselamatan. Dan aku diberi kepastian bahwa ia telah menghapus dosa-dosaku, bahkan dosa-dosaku sendiri, dan menyelamatkanku dari hukum dosa dan kematian. Saudara, misionaris itu adalah John Wesley. Ya, kakek buyutnya John Pelry. Ya, pesan yang didengarnya malam itu adalah kata pengantar untuk komentar Martin Luther tentang Roma. Hanya beberapa bulan sebelumnya, John Wesley telah menulis dalam jurnalnya, aku pergi ke Amerika untuk mempertobatkan orang Indian. Tapi, siapa yang akan mempertobatkan aku? Dia sendiri gak yakin. Tetapi malam itu di Aldersgate Street, pertanyaan terjawab. Dan hasilnya adalah kebangkitan Wesleyan yang hebat yang melanda Inggris dan mengubah bangsa itu, saudara. Nah, saudara, Roma 1 ayat 17 mengubah Martin Luther dan John Wesley. Surat Paulus kepada jemaat di Roma masih mengubah kehidupan orang-orang, sama seperti surat itu mengubah Martin Luther dan John Wesley.
ayat Alkitab yang paling utama yang membawa Martin Luther keluar dari sekedar agama, sekedar ritual, sekedar perbuatan baik menuju sukacita keselamatan oleh kasih karunia melalui iman adalah Roma 1 ayat 17 yang mengatakan orang benar hidup oleh iman. Reformasi Protestan dan kebangunan rohani Wesleyan adalah buah dari surat yang luar biasa ini yang ditulis oleh Paulus dari Korintus sekitar tahun 56 Masehi. Surat itu dibawa kepada orang-orang Kristen di Roma oleh salah satu diakon perempuan gereja di Kencra, yaitu saudara Febe. Ya, itu ada ditulis tahun 16, Roma 16. Bayangkan, Anda dan saya dapat membaca dan mempelajari surat yang sama yang diilhami yang membawa kehidupan dan kuasa kepada Martin Luther dan John Wesley. Dan Roh Kudus yang sama yang mengajar mereka dapat mengajar kita hari ini, saudara. Anda dan saya dapat mengalami kebangunan rohani di dalam hati, di rumah, dan gereja kita jika pesan surat ini menggugah kita seperti halnya telah menggugah orang-orang beriman di abad-abad sebelumnya. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam ayat-ayat pembuka itu, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai dirinya kepada orang-orang percaya di Roma. Beberapa dari mereka pasti mengenalnya secara pribadi karena ia menyapa mereka di bab terakhir, tetapi banyak dari mereka yang belum pernah ia temui. Saudara, dalam 17 ayat pertama ini, Paulus berusaha menghubungkan dirinya dengan pembacanya di Roma melalui 3 cara. Yang pertama, Paulus menunjukkan kualifikasinya. Tentu seorang rasul, ayat 1-7. Yang kedua, Paulus menyatakan keprihatinannya, ayat 8-15. Dan yang ketiga, ayat yang paling penting yaitu Roma 1 ayat 17, Paulus menegaskan imannya, kepercayaannya. Oke, kita mulai dengan hal ini terlebih dahulu, saudara. Roma 1 ayat 1-7. Dari Paulus, siapa? Hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, yaitu perjanjian lama. Tentang siapa? Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya apa? Supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, saudara, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah cara dia untuk memperkenalkan kredensial dia dan juga jabatannya sebagai rasul. Saudara, pada zaman dulu, penulis surat selalu memulai dengan namanya. Namun pada masa itu, banyak orang bernama Paulus, sehingga penulis harus lebih lanjut mengidentifikasi dirinya dan meyakinkan pembaca bahwa ia berhak mengirim surat tersebut. Apa kualifikasi Paulus? Yang pertama, ia adalah hamba Yesus Kristus. Kata yang digunakan Paulus untuk hamba akan bermakna bagi orang Romawi, karena itu adalah kata budak, saudara. Jadi boleh dikatakan ia adalah budak Tuhan Yesus. Diperkirakan ada 60 juta budak di Kekaisaran Romawi, dan seorang budak dipandang sebagai barang milik, bukan manusia. Dengan pengabdian yang penuh kasih, Paulus telah memperbudak dirinya kepada Kristus untuk menjadi hambanya dan menaati kehendaknya. Dia juga tulis Rasul Yesus Kristus. Ia adalah seorang rasul. Jadi kata rasul berarti orang yang diutus dengan wewenang dan tugas. Pada masa itu, kata ini diterapkan kepada wakil kaisar atau utusan raja. Salah satu syarat untuk menjadi rasul adalah dia harus melihat Kristus yang telah bangkit. Ya, Paulus telah melihat Kristus ketika ia berjalan menuju Damsyik,
Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Dan saat itulah Kristus memanggilnya untuk menjadi rasulnya bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus menerima wahyu ilahi dari Kristus yang harus ia bagikan kepada jemaat-jemaat. Saudara ingat, untuk menjadi rasul, dia harus melihat Kristus yang telah bangkit. Kalau tidak melihat, bagaimana ia menjadi saksi? Nah, ya kan? Saudara, ia adalah seorang pemberita Injil. Ketika ia menjadi seorang rabi Yahudi, Paulus terpisah sebagai orang Farisi yang terikat pada hukum Taurat dan tradisi orang Yahudi. Tetapi ketika ia menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus, ia terpisah untuk Injil dan pelayanannya. Injil apa? Injil Allah. Injil berarti kabar baik. Itu adalah pesan bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit kembali, dan sekarang mampu menyelamatkan semua orang percaya kepadanya. Itu adalah Injil Allah. Karena berasal dari Allah, itu bukan ciptaan manusia. Itu adalah Injil Kristus karena berpusat pada Kristus, Sang Juru Selamat. Paulus juga menyebutnya Injil anaknya, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dalam Roma 16 ayat 25 sampai 26, Paulus menyebutnya Injilku. Dengan ini, ia maksudkan penekanan khusus yang diberikannya dalam pelayanan pada doktrin gereja dan tempat bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam rencana Allah. Injil bukanlah pesan baru. Injil telah dijanjikan dalam perjanjian lama, dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, atau dikatakan proto-evangelium. Nabi Yesaya tentu saja memberikan Injil dalam ayat-ayat seperti Yesaya 1 ayat 18 yang pasal 53 dan 55. Keselamatan yang kita nikmati saat ini telah dijanjikan oleh para nabi, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami semua yang mereka beritakan dan tulis. Saudara, Injil itu pusatnya adalah siapa? Adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pusat dari pesan Injil. Paulus mengidentifikasi dia sebagai manusia, seorang Yahudi, dan anak Allah. Ia lahir dari seorang perawan dalam keluarga Daud yang memberinya hak atas tata Daud. Ia mati untuk dosa-dosa dunia dan kemudian bangkit dari kematian. Peristiwa ajaib kematian pengganti dan kebangkitan yang penuh kemenangan inilah yang membentuk Injil. Dan Injil inilah yang diberitakan oleh Paulus. Saudara, ia adalah seorang misionaris untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Misionaris adalah bentuk Latin dari rasul. Jadi kalau kita ngomong, ya kan, seorang yang diutus. Mungkin ada beberapa jemaat orang percaya di Roma dan bukan hanya satu gereja, karena di dalam Roma 16 Paulus menyapa kelompok orang gereja rumahan. Kita tidak tahu pasti bagaimana gereja-gereja ini dimulai, tetapi kemungkinan besar mereka adalah orang-orang percaya dari Roma yang waktu hadir di hari Pentakosta, yang semuanya dari mereka mendirikan jemaat-jemaat tersebut setelah kembali ke Roma. Dalam persekutuan-persekutuan ini terdapat orang Yahudi dan bukan Yahudi, karena Paulus menyapa keduanya dalam surat ini, yaitu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Gereja-gereja di Roma tidak didirikan oleh Petrus atau rasul lainnya. Jika demikian, Paulus tidak akan berencana mengunjungi Roma, karena kebijakannya adalah hanya melayani di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh rasul lain, saudara. Perhatikan pengulangan kata dipanggil. Paulus dipanggil untuk menjadi rasul. Orang-orang percaya adalah orang-orang dipanggil oleh Yesus Kristus, dan mereka juga disebut orang-orang kudus. Bukan untuk menjadi orang kudus karena mereka sudah menjadi orang kudus. Orang kudus adalah orang yang dipisahkan, mempunyai kedudukan berbeda, identitas yang berbeda. Orang kudus bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang yang mempunyai keinginan untuk menjadi sempurna. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dikuduskan dan adalah orang kudus. Kita adalah orang kudus, bukan karena kita perfect secara moral, tetapi karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Saudara, keselamatan bukanlah sesuatu yang kita lakukan kepada Allah. Saya selalu khotbah, saya bilang, keselamatan bukannya, bergereja bukannya apa yang kita lakukan kepada Allah, tetapi apa yang Allah lakukan kepada kita. Allah yang memanggil kita dalam kasih karunia-Nya. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, dan Anda mengalami damai sejahtera-Nya. Tugas khusus Paulus adalah membawa Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi.
Dan inilah mengapa ia berencana pergi ke Roma. Roma bukan orang Yahudi, ibu kota kekaisaran. Ia adalah seorang pemberita Injil, dan Injil itu untuk semua bangsa. Bahkan Paulus sangat ingin pergi ke Spanyol dengan pesan Kristus. Saudara, setelah menunjukkan kredensialnya, Paulus melanjutkan untuk menjalin hubungan kedua antara dirinya dan orang percaya di Roma. Yang kedua, Paulus menyatakan keprihatinannya, ya. Roma 1 ayat 8 sampai 15. Dia mulai katakan begini, setelah ia kasih tahu kredensialnya, ya. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu, untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu, dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini aku selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan orang Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin bayar hutang dengan memberitakan Injil kepadamu, juga yang diam di Roma. Saudara, dia punya tugas adalah memberitakan Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa, tapi ia terhalang, karena itu dia bilang dia adalah orang yang berhutang. Oke, saudara, kita dapat memahami baik dengan kepedulian Paulus terhadap gereja-gereja yang didirikan, tetapi mengapa ia peduli kepada orang-orang percaya di Roma? Ia tidak dikenal oleh banyak dari mereka, namun ia ingin meyakinkan mereka bahwa ia sangat peduli terhadap kesejahteraan mereka. Perhatikan bukti-bukti kepedulian Paulus. Yang pertama, ia bersyukur atas mereka. Seluruh dunia, yang berarti seluruh kekaisaran Romawi, mengetahui iman orang-orang Kristen di Roma. Perjalanan relatif umum pada masa itu ada Pax Romana, ya, karena semua jalan menuju Roma. Tidak mengherankan bahwa kesaksian gereja menyebar luas, dan kesaksian yang berkembang ini membuat pelayanan Paulus lebih mudah, karena ia pergi dari satu tempat ke tempat lain dan mampu menunjukkan kesaksian ini yang keluar dari jantung kekaisaran Romawi. Ia berdoa untuk mereka. Mereka tidak mengetahui dukungan doa Paulus, tetapi Tuhan mengetahuinya dan menghormatinya. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari kita yang mengenal orang-orang yang mendoakan kita. Salah satu beban doa Paulus adalah agar Tuhan mengizinkannya mengunjungi Roma dan melayani jemaat di sana. Ia ingin mengunjungi mereka lebih cepat, tetapi pekerjaan misionarisnya telah membuatnya sibuk. Ia akan meninggalkan Korintus menuju Yerusalem untuk menyampaikan persembahan khusus yang diterima oleh jemaat-jemaat bukan Yahudi untuk orang-orang Yahudi yang miskin. Ia berharap dapat melakukan perjalanan dari Yerusalem setelah itu ke Roma dan kemudian ke Spanyol, dan ia berharap perjalanannya akan lancar. Sebenarnya Paulus mengalami perjalanan yang sangat berbahaya, saudara. Saudara, pada saat dia tiba di Roma, dia tiba sebagai tahanan sekaligus pengkhotbah. Di Yerusalem ia ditangkap di Bait Suci, dituduh secara salah oleh otoritas Yahudi. Akhirnya dikirim ke Roma sebagai tahanan kaisar untuk diadili di hadapan kaisar. Ketika Paulus menulis surat ini di Korintus, ia tidak tahu bahwa ia mengalami pemenjaraan dan bahkan kecelakaan kapal di Malta sebelum tiba di Roma. Di akhir suratnya, ia meminta orang-orang percaya di Roma untuk mendoakannya saat ia merencanakan perjalanan ini, dan untungnya mereka memang berdoa. Saudara, Paulus mengasihi mereka. Dia katakan, saudara, aku rindu bertemu denganmu. Inilah hati seorang gembala di dalam diri Paulus, misionaris yang hebat. Beberapa orang kudus di Roma sangat dikasih Paulus adalah Priscilla dan Aquila.
yang mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Persis yang kukasihi, kata Paulus di Roma 16. Dan orang-orang lain yang telah bekerja dan menderita bersama Paulus. Tetapi ia juga mengasihi orang-orang percaya yang tidak dikenalnya, dan ia rindu untuk dapat berbagi karunia rohani dengan mereka. Ia menantikan saat berkat bersama dalam kasih Kristus. Saudara, ia berhutang budi kepada mereka. Sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, Paulus memiliki kewajiban untuk melayani di Roma. Ia seharusnya dapat memenuhi kewajiban itu lebih cepat, tetapi pekerjaan-pekerjaan lainnya telah menghalanginya. Terkadang Paulus terharang karena pekerjaan setan, karena setan gak suka Injil diberitakan. Tetapi dalam kasus ini ia terhalang karena pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak yang harus dilakukan di Asia Kecil, ya, Efesus, Korintus, dan Yunani, sehingga ia tidak dapat meluangkan waktu di Roma. Tetapi Paulus harus membayar hutangnya. Ia berada di dalam perintah Tuhan. Orang Yunani menganggap setiap orang non-Yunani sebagai orang barbar, orang tidak berpengetahuan, terbenam dalam filsafat selama berabad-abad. Orang Yunani menganggap diri mereka lebih pintar, lebih bijak, dan semua orang bodoh. Tetapi Paulus merasa berkewajiban kepada semua orang, sama seperti kita tidak perlu merasa terbebani oleh seluruh dunia. Paulus tidak dapat terbebas dari hutangnya sampai ia dapat memberitakan kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Saudara, Paulus sangat ingin mengunjungi mereka. Dua kata Yunani yang berbeda diterjemahkan sebagai sangat ingin, yaitu siap dalam King James Version. Salah satunya berarti dipersiapkan, seperti dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Artinya, aku siap untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Yang lain digunakan dalam Roma 1:15 berarti bersemangat dengan pikiran yang siap sedia. Dia sudah siap untuk mengunjungi mereka. Tetapi ia bersemangat untuk mengunjungi Roma agar dapat melayani orang-orang di sana. Itu bukan semangat seorang turis, tetapi semangat seorang pemenang jiwa. Setelah membaca 5 bukti kepedulian Paulus terhadap orang-orang Kristen di Roma ini, orang-orang kudus ini tidak dapat tidak mengucap syukur kepada Allah atas Rasul Paulus dan bebannya untuk datang dan melayani mereka, ketulusan hatinya. Sebenarnya surat kepada orang Roma di mana Paulus menjelaskan Injil yang dikotbahkan adalah surat pengantar yang mempersiapkan orang-orang percaya untuk kunjungannya. Tidak lagi diragukan, ada guru palsu telah sampai Roma dan berusaha untuk meracuni, memperalat, mempesona pikiran orang-orang Kristen terhadap Paulus. Katakan Paulusnya bagaimana, selalu begitu saudara. Beberapanya akan menuja sebagai sesat, anti hukum. Yang lain mengatakan bahwa ia adalah seorang pengkhianat bangsa Yahudi, saudara. Oke, yang lain akan memutarbalikkan ajarannya tentang kasih karunia dan mencoba membuktikan bahwa ia mengajarkan kehidupan yang sembrono. Tidak heran, Paulus sangat ingin ke Roma. Ia ingin membagikan kepada mereka kepenuhan Injil Kristus. Nah, saudara, surat Roma ini dapat membantu Anda untuk mendeteksi ajaran sesat. Karena ini pakem sekali, saudara. Tetapi akankah Injil Kristus berhasil di kota besar Roma seperti tempat-tempat lain? Akankah Paulus berhasil di sana atau akankah ia gagal? Rasul itu tentu merasakan keberatan-keberatan ini dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dalam pikirannya sendiri. Itu sebabnya ia menjalin hubungan ketiga antara dirinya dan pembacanya. Saudara, yang ini paling penting, saudara ya. Saya tulis dalam bahasa Indonesia dan saya tulis dalam bahasa Inggris. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bahasa Inggrisnya, saudara. For I'm not ashamed of the gospel. Saya tidak malu dengan Injil. Saya berani katakan itu. For it is the power of God for salvation to everyone who believe. To the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of the God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith, saudara. Ya, nah,
Sungguh kesaksian yang luar biasa. Aku seorang yang berhutang, aku bersemangat untuk bicara Tuhan Yesus di setiap negara. Saya tidak malu, karena itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Mengapa Paulus bahkan tergoda untuk malu akan Injil ketika ia mempertimbangkan perjalanan ke Roma? Pertama itu, saudara, Injil itu diidentifikasi dengan seorang tukang kayu Yahudi miskin yang disalibkan Yesus Kristus. Orang Romawi tidak memiliki penghargaan khusus terhadap orang Yahudi, dan penyalipan adalah bentuk hukuman mati terendah yang diberikan kepada seorang penjahat. Mengapa menaruh iman pada seorang Yahudi yang disalibkan? Roma itu adalah kota yang angkuh, dan Injil datang dari Yerusalem, ibu kota salah satu negara kecil yang telah ditaklukkan oleh Roma. Orang Kristen pada masa itu bukanlah bagian dari elit masyarakat. Mereka itu orang biasa dan bahkan budak. Roma telah mengenal banyak filsuf dan filsafat besar. Mengapa mereka memperhatikan dongeng tentang seorang tukang kayu Yahudi yang bangkit dari kematian? Orang Kristen saling memandang sebagai saudara dan saudari, semuanya dalam satu di dalam Kristus. Dan ini sangat bertentangan dengan kesombongan dan martabat Romawi. Membayangkan seorang pembuat tenda Yahudi kecil untuk pergi ke Roma untuk memberikan pesan seperti itu hampir menggelikan. Tetapi Paulus katakan, saya tidak malu akan Injil, karena saya tahu Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tetapi Paulus tidak malu akan Injil. Ia memiliki keyakinan akan pesannya, dan ia memberi kita beberapa alasan menjelaskan mengapa dia tidak malu. Pertama, asal-usul Injil itu adalah Injil Kristus. Setiap pesan yang diturunkan dari kaisar akan segera menarik perhatian orang Romawi. Wah, kaisar ngomong apa? Tetapi pesan Injil berasal dari dan tentang putra Allah sendiri. Dalam kalimat pembukanya, Paulus menyebut pesan ini adalah Injil Allah. Bagaimana mungkin Paulus malu akan pesan seperti itu ketika pesan itu berasal dari Allah dan berpusat pada putranya Yesus Kristus? Selama bertahun-tahun saya di sekolah menengah, saya terpilih menjadi pengawas kantor. Pengawas aula lainnya duduk di sekitar gedung. Tetapi saya mendapat hak istimewa untuk duduk di tempat pintu luar kantor sekolah menengah. Saya dipercayakan dengan pesan-pesan penting yang saya sampaikan kepada guru dan anggota staf, bahkan ke sekolah lain. Saya itu dulu anggota OSIS, saudara, dan saya itu kepala kelas dulu saya. 3 tahun berturut-turut saya SMA, saya ketua kelas, saudara. Ya, percayalah, sungguh menyenangkan masuk kelas dan bahkan menyela pelajaran. Tidak ada guru yang pernah memarahi saya, ya, karena mereka tahu saya itu orangnya kepala sekolah. Saya tidak perlu takut atau malu karena saya tahu pesan dari mana saya berasal. Saya kepercayaan dari kepala sekolah, saudara. Ya, saya dulu ada privilege seperti itu, saudara. Nah, saudara, demikian juga Paulus tahu bahwa Injil itu dari Allah. Kenapa dia harus malu? Kenapa dia harus takut sama manusia? Nah, saudara, dan pengoperasian Injil itu adalah kuasa Allah. Di dalam Injil itu ada kuasa Allah, saudara. The power of God. Mengapa malu akan kuasa? Kuasa adalah satu hal yang paling dibanggakan di Romawa. Yunani mungkin memiliki filsafatnya, tetapi Roma memiliki kuasanya. Ketakutan akan Roma melayang di atas kekaisaran seperti awan. Bukankah mereka para penakluk? Bukankah legiun Romawi ditempatkan di seluruh dunia yang dikenal? Tetapi dengan semua kekuatan militernya, Romalah tetap bangsa yang lemah. Filsuf Seneca menyebut kota Roma sebagai sarang kejahatan, dan penulis Juvenal menyebutnya sebagai selokan kotor tempat ampas kekaisaran membanjiri. Tidak heran Paulus tidak malu akan Injil. Ia membawa ke Roma yang berdosa satu pesan yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Ia telah melihat Injil bekerja di kota-kota jahat lainnya. Dia pernah pergi ke Korintus, Athena, Efesus, Kolose, dan ia yakin bahwa Injil akan bekerja di Roma. Injil itu telah mengubah hidupnya Paulus sendiri, dan ia tahu bahwa Injil dapat mengubah hidup orang lain. Dan ada alasan ketiga kenapa Paulus tidak malu, bahwa hasil dari Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan, saudara. Kata keselamatan memiliki makna yang luar biasa pada zaman Paulus. Makna dasarnya adalah pembebasan, diterapkan pada pembebasan pribadi dan nasional. Kaisar dipandang sebagai penyelamat, demi tabib yang menyembuhkan Anda dari penyakit.
Tetapi Injil membebaskan orang berdosa dari hukuman dan kuasa dosa. Keselamatan adalah tema utama dalam surat ini, saudara. Keselamatan adalah kebutuhan besar dari umat manusia. Jika pria dan wanita ingin diselamatkan, ia harus melalui dengan iman kepada Yesus Kristus seperti yang diberitakan dalam Injil. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Jangkauan Injil adalah kepada setiap orang yang percaya. Ini bukanlah pesan eksklusif bagi orang Yahudi atau orang bukan Yahudi. Pesan ini untuk semua orang, karena setiap orang perlu diselamatkan. Saudara, adakah di antara kalian yang ingin masuk neraka? Gak ada, kita perlu diselamatkan. Karena itu, di dalam Markus 16:15, Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Adalah perintah Kristus. Kepada orang Yahudi terlebih dahulu, tidak berarti bahwa orang Yahudi lebih baik daripada orang bukan Yahudi, karena tidak ada perbedaan dalam penghukuman dan keselamatan. Nanti di pelajaran berikutnya saya akan membuktikan bahwa orang Yunani berdosa, semua orang dunia berdosa, dan bahkan orang Yahudi pun berdosa, dan semua orang adalah tidak ada yang benar. Injil datang kepada orang Yahudi terlebih dahulu dalam pelayanan Yesus Kristus dan para rasul, dan betapa menakjubkannya memilih pesan kuasa yang disampaikan kepada semua orang. Allah tidak meminta manusia untuk berperilaku baik untuk agar dapat diselamatkan, tetapi untuk percaya. Iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan orang berdosa. Hidup kekal di dalam Kristus adalah salah satu karunia yang cocok untuk semua orang, apapun kebutuhan mereka dan apapun kedudukan mereka dalam hidup. Saudara, Roma 1 ayat 17 adalah ayat kunci dari surat ini. Di dalamnya Paulus mengumumkan tema kebenaran Allah. Kata kebenaran digunakan dalam satu atau lain cara dari 60 kali dalam surat ini. Ya, kata benar, adil, dan diselamatkan. Kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil, karena dalam kematian Kristus Allah menyatakan kebenarannya dengan menghukum dosa. Dan dalam kebangkitan Kristus, ia menyatakan kebenarannya dengan menjadikan keselamatan tersedia bagi orang berdosa yang percaya. Masalah bagaimana mungkin Allah yang kudus dapat mengampuni orang berdosa dan tetap kudus, dijawab dengan Injil, karena Yesus Kristus telah melakukannya di kayu salib. Jadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Allah terlihat sebagai adil. Dia harus menghukum dosa, tetapi hukuman dosa itu ditanggung oleh Yesus Kristus, dan itu sah dengan membenarkan orang-orang berdosa lainnya. Saudara, Injil menyatakan kebenaran diperoleh melalui iman, bukan perbuatan. Dalam Perjanjian Lama, kebenaran diperoleh melalui perbuatan baik, tetapi orang berdosa segera menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak dapat melakukan perbuatan baik. Mereka tidak dapat menaati hukum Allah dan memenuhi tuntutan-tuntutan kebenaran dari hukum Taurat. Di sini Paulus merujuk pada Habakuk 2:4, orang yang benar akan hidup oleh imannya. Ayat ini dikutip 3 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38. Roma menjelaskan orang yang benar, Galatia menjelaskan akan hidup, dan Ibrani menjelaskan oleh iman. Ada lebih dari 60 referensi tentang iman dan ketidakpercayaan dalam Roma. Tapi karena satu-satunya orang berdosa dapat menjadi benar. Saudara, karena satu-satunya cara orang berdosa dapat menjadi benar di hadapan Allah adalah oleh iman. Ketika Anda mempelajari Roma, ya, di sini saya akan memberikan gambaran tentang Roma 1 sampai Roma 16 ya saudara ya. Jadi ketika Anda mempelajari kitab ini, Anda memasuki ruang sidang. Pertama, Paulus memanggil orang Yahudi, orang bukan Yahudi, untuk bersaksi, dan dua-duanya dinyatakan bersalah di hadapan Allah. Ya, nanti di pasal 3. Kemudian ia menjelaskan cara keselamatan Allah yang menakjubkan, yaitu pembenaran oleh iman. Pada titik ini, ia menjawab para penuduhnya dan membela keselamatan Allah. Rencana keselamatan ini akan mendorong orang untuk berbuat dosa, katanya. Ya, kan banyak ada orang bilang, ya tinggal percaya pada Yesus diampuni, mereka berbuat dosa lagi dong. Saudara, mereka berkata demikian. Ini bertentangan dengan hukum Allah. Namun Paulus membantah mereka dengan menjelaskan bagaimana orang-orang Kristen dapat mengalami kemenangan, kebebasan, dan keamanan. Saudara, ya. Pasal 9 ayat 11, ya, nanti di Roma itu bukan sisipan atau penyimpangan.
Ada orang-orang percaya Yahudi di jemaat-jemaat Romawi, mereka secara alami bertanya, bagaimana dengan Israel? Ya, nah, saudara penutup, bagaimana kebenaran Allah berhubungan dengan orang Yahudi di zaman baru gereja ini? Dalam 3 pasal ini, 9-11, Paulus memberikan sejarah lengkap Israel, masa lalu, masa kini, dan apa yang terjadi di masa depan. 9-11 adalah tentang Israel. Kemudian, saudara, di ayat 12, kemudian dia menyimpulkan dengan penerapan praktis kebenaran Allah dalam kehidupan orang percaya. Ini dimulai dengan perubahan dari dalam, yaitu metamorfosis pada Roma 12 ayat 1-2. Kemudian dengan kita metamorfosis, perubahan dari dalam, bagaimana membuat dampak kita pelayanan di gereja, yaitu Roma 12 ayat 3-21. Kemudian dia minta kita ketaatan kepada pemerintah, Roma 13, dan ia juga memberitahu orang Yahudi dan bukan Yahudi, yang kuat dan yang lemah, yang sudah ngerti dan belum ngerti, bagaimana hidup bersama dalam harmoni, dalam tidak berantem dan sukacita. Dan akhirnya pada bagian penutup, yaitu Roma 15 sampai Roma 16, Paulus menjelaskan rencana ke depannya dan menyapa teman-temannya. Saudara, jadi kita simpulkan semua, Kitab Roma mengatakan kepada kita, jadilah benar. Kita periksa kitab ini sama-sama dan kita akan mendapatkan cara bagaimana menjadi benar di hadapan Allah. Jadilah benar di hadapan Allah. Jadilah benar di hadapan diri sendiri. Jadilah benar di hadapan orang lain. Jangan drama. Kebenaran Allah yang diterima melalui iman memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang benar. Dan Roma membutuhkan pesan ini, dan kita juga membutuhkannya hari ini. Saudara, jadilah benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan ketika Tuhan menyerah. Eksegesis Roma 1 ayat 18 sampai 3 ayat 20. Tuhan Yesus memberkati.